Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Pada Selasa malam ini tanggal 25 Oktober tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Senantiasa kita ada di dalam kasih karunia Tuhan. Senantiasa kita ada di dalam rencana Tuhan. Kita melangkah sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Tuhan berfirman dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukannya orang berseru kepada Tuhan Yesus, 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 masuk dalam kerajaan surga. Tapi hanya oleh orang yang melakukan, hanya orang-orang melakukan kehendak Bapa di surga. Mari oleh karena itu, kita senantiasa tiap hari setiap saat kita berjuang melakukan kehendak Bapa di surga. Berjuang Bapak Ibu. Tema firman Tuhan malam hari ini tentang materai yang keempat, kuda hijau kuning. Nanti di dalamnya ada maut, kerajaan maut. Takut kita. Dijauhkan Tuhan dari segala hal yang buruk. Tapi kita minta sama Tuhan supaya kita menikmati hidup kekal surga buat selama-lamanya. Dan itu harus berjuang Bapak Ibu. Sebab Tuhan berfirman dalam Lukas pasal 13. Ada seorang yang tanya kepada Yesus. Ayat 23, 24 saya mau baca. Lukas pasal 13 ayat 23, 24. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Seorang tanya, bukan banyak orang. Artinya, ikut Yesus itu pribadi. Makanya saya pribadi bersama istri anak, tiap pribadi, suami, istri, anak, masing-masing pribadi. Setiap kita, keluarga kita, masing-masing. Dalam kejamatan kebersamaan gereja, semua masing-masing pribadi. Untuk ikut Yesus dengan sungguh-sungguh. Tanya kepada Yesus, apakah banyak Tuhan? Seorang itu. Dia tanya, orang diselamatkan. Kata jawab Yesus di ayat 24. Jawab Yesus kepada orang itu, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesat itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Beda, ada kata berjuang dan ada kata-kata berusaha. Berjuang untuk masuk. Berjuang, ada harga yang dibayar, bisa masuk. Tapi berusaha tidak bisa masuk. Karena berusaha itu dengan kekuatan sendiri, saudara. Nggak bisa dengan kekuatan sendiri masuk ke surga. Harus harga yang dibayar. Seperti Yesus sudah mati rela. Perjuangan Tuhan luar biasa. Sempurna perjuangan Tuhan. Sampai di Taman Getsemani. Sampai doanya, ya peluhnya seperti darah. Sampai Tuhan berkata, kalau bisa cawan ini lolos. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kata Tuhan. Jadi artinya, hidup memang harus ada pengorbanan. Ikut Yesus. Seperti saya beritakan firman Tuhan pagi malam. Hamba-hamba Tuhan termasuk Rasul Yohanes di Pulau Patmos, Rasul Petrus, Rasul Paulus, Rasul Yohanes itu yang Pulau Patmos, bukan Paulus, Rasul Yohanes, saudara. Semua berjuang untuk masuk di dalam kerajaan surga. Oleh karena mari ambil banyak waktu Bapak Ibu sekarang. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi nih. Saat ini masuk di dalam masa-masa kesukaran, saudara. Uncertainty condition. Kondisi yang tidak jelas. Saya banyak dengar berita, baik di Australia, katanya banyak yang homeless. Di Prancis banyak yang homeless. Saat ini masa-masa kesukaran sudah mulai terjadi di mana-mana, saudara. Termasuk menurut analisa ekonomi, tahun depan, tahun 2023, dikhawatirkan terjadi resesi ekonomi global. Oleh itu mari kita takut sama Tuhan. Saatnya kita mau cinta Yesus. Jangan neko-neko. Sudah mari kita jangan menyimpang ke kanan ke kiri. Tapi kita berada di jalannya Tuhan. Di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita mau setia sampai langkah kita yang terakhir. Saya Pastor Yakub Rahmat. Saya akan menyanyikan sebuah pujian. Lagu lama nih saudara. Sudah 61 tahun yang lalu. Waktu saya umur 5 tahun. Saya sudah tahu lagu ini. Tiap hari ku berjuang buat kerajaan Bapa. Tuhan, biarlah aku hidup. Saya minta kepada Tuhan, kalau Tuhan izinkan berkenan, Kau berikan saya sehat terus Tuhan. Supaya terus bersama keluarga, saya ingin beritakan firman Allah. Beritakan tentang kerajaan Allah. Beritakan tentang keselamatan. Beritakan tentang kebenaran. Beritakan tentang kasih. Beritakan tentang hidup kudus. Hidup menjadi perkenanan Tuhan. Kita minta sama Tuhan. Tuhan mau pakai para hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan. Yang hidup berdampak untuk kerajaan Allah. Itu semua menjadi perkenanan Tuhan. Pasti Tuhan pelihara. Hidupku Kristus, mati keuntunganku. Rasul Paulus berkata dalam Galatia pasal 2 ayat 20, hidupku bukan aku lagi,
tapi Kristus yang hidup di dalamku. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, haleluya. Tiap hari kerja buat Tuhan Yesus, dengan diam kerja buat Tuhan, haleluya. Tiap hari serahkan hati padamu, jauhkan kejahatan, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa di surga. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin, haleluya. Makin hari makin dekat Tuhan Yesus, makin erat perhubungannya dengan Yesus, makin akrab. Waktu susah lari pada Yesus, haleluya. Ku ditolongnya segera, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup, haleluya, hanya buat Tuhan Yesus saja, amin, haleluya. Makin mendalam di dalam iman pada Yesus, makin penuh dengan Roh Kudus, amin, haleluya. Makin hari makin tambah sabar, makin bersih dan kudus, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup, haleluya, hanya buat Tuhan Yesus saja, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, amin, haleluya, buat kerajaan Bapa di surga. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau Tuhan Yesus saja. Ya Tuhan, punya-Mulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemaksuran dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, amin, haleluya. Ya Tuhan, punya-Mulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripadamu, amin, haleluya. Dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mulah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mulah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya, amin, haleluya. Sekarang ya Allah Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, amin, haleluya, dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama yang maha sempurna. Kudus, kudus Engkau Bapa. Sucikanlah mulutku Bapa, pikiran dan hatiku, tubuh jiwa rohku Bapa. Sebentar kami membaca firman Tuhan. Ampunilah semua dosa-dosaku Bapa pun. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat yang tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami percaya malam ini adalah malam yang diberkati Tuhan.
Roh Kudus, kami tuntun hidupku Bapa. Bersama Bapak Ibu kami semua anak-anak-Mu Bapa. Biar hidup berkenan kepada Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami. Hidupku adalah milik-Mu Tuhan. Supaya aku tidak hidup menurut kehendak daging kami, tapi menurut kehendak Roh Kudus. Firman-Mu berkuasa dalam hidup kami. Roh Kudus akan mengajar kami, mengingatkan kami senantiasa untuk kami melangkah di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa. Berfirman kami baca kitab Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami hamba menurutmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa bersekutu lagi, bisa menyembah Yesus. Saya bisa main gitar, bisa menyanyi, bisa kita berjumpa kembali di dalam persekutuan dalam roh ini namanya. Persekutuan dalam roh, ya. Karena roh Tuhan itu ada bersama kita dan Allah itu roh. Dan roh, oleh karena itu mari hati kita senantiasa merindu untuk tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Karena dunia ini semakin kacau nanti. Kita tidak tahu kapan terjadi gempa. Kita tidak tahu kapan terjadi tsunami. Kita tidak tahu kapan terjadi bala sampar. Terjadi peperangan yang makin sengit nanti, saudara. Karena dalam firman Tuhan di dalam Markus 13, nanti akan terjadi kesukaran-kesukaran yang belum pernah terjadi sebelumnya, saudara. Coba saya mau baca supaya saya ingatkan selalu. Udah berapa kali saya katakan kepada Bapak Ibu. Tapi saya ulangi sekali lagi. Markus 13 dari ayat 18, 19, 20. Markus 13 ayat 18, 19, 20. Berdoalah supaya semuanya itu jangan terjadi pada musim dingin. Apa maksud musim dingin? Dingin rohani Bapak Ibu. Kalau musim dingin Bapak Ibu tidak bisa keluar apapun kan. Sama dengan kalau dingin rohani. Kalau terjadi kesukaran, antikristo jadi dingin rohani. Binasa. Seseorang kalau dingin rohani berarti tidak punya persekutuan dengan Tuhan. Berarti hidupnya di dalam daging, rohaninya mati. Seperti almarhumah Whitney Houston. Saya dengar ya. Padahal waktu masa kecilnya dia dipakai Tuhan. Cinta Tuhan. Sekolah minggu soalnya begitu bagus. Itu karunia dari Tuhan. Dia masa-masa sebelumnya. Dia begitu cinta Tuhan. Tapi begitu namanya sudah tenar. Namanya sudah populer, sudah mengenal duit, sudah mengenal dosa. Akhirnya dia bicara, saya sudah tidak bisa membedakan antara kebenaran dan tidak kebenaran. Jadi hidup di dalam kegelapan. Bapak Ibu saudara kalau mati lampu, saudara tidak bisa lihat ini. Warna putih, warna kuning, merah. Kita bisa membedakan warna karena ada sinar. Ya. Sama dengan kehidupan kita. Kalau kita hidup di dalam kegelapan dosa, hidup bergelumuran dosa, dosa-dosa itu sudah tidak mau hidup di dalam kebenaran lagi. Sudah dicengkram oleh iblis. Oleh itu mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau sampai detik ini saudara semua bersama saya, senantiasa hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Di ayat 19 saya mau baca, Lukas 13. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia yang diciptakan Allah sampai sekarang dan yang tidak akan terjadi lagi. Nanti kita bicara Wahyu nih, pasal 6 ayat 7 8. Itu bicara maut. Bicara kerajaan maut. Kerajaan maut itu Hades, saudara. Nanti kita baca. Ya, oleh karena itu mari kita mempersiapkan diri. Jangan sampai kita masuk di dalam penganiayaan siksaan tribulation. Tapi kita masuk diangkat sama Tuhan sebelum itu terjadi. Ayat 20. Dan sekiranya Tuhan tidak mempersingkat waktunya, maka dari segala hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan yang telah dipilihnya, Tuhan mempersingkat waktunya. Berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Banyak orang-orang semakin cinta Tuhan. Tapi lebih banyak orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kalau saudara pergi ke mal-mal, bandingkan ke gereja, lebih banyak mana? Ke gereja bisa dihitung berapa ribu. Tapi ke mal bisa ratusan ribu, saudara. Duniawi ini. Waduh, orang lebih suka duniawi daripada ke Tuhan. Tapi untung besar, saya sebagai hamba Tuhan. Bapak Ibu, untung besar. Kalau kita sampai detik ini bisa cinta Tuhan, itu anugerah Tuhan yang besar. Pelihara, saudara. Cinta kita kepada Yesus harus dijaga. Jangan sampai luntur cintanya. Seperti jemaat Efesus, kehilangan sidang jemaat Efesus, kehilangan kasih mula-mula, bertobat kata Tuhan. Demikian mari Bapak Ibu Saudara semua yang mendengar firman Tuhan ini, yang mungkin kurang cinta sama Tuhan, bertobat. Mari kita mau cinta Tuhan. Karena kalau orang tidak cinta Tuhan, saudara kutuk loh Bapak Ibu. Ini ayatnya ada loh.
Ya, maka saya kasih ayat firman Tuhan yang bukan dari kata saya, ini firman Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 22 dikatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Waduh, takut, saya takut sama Tuhan. Lebih bagus saya takut akan Tuhan, taat kepada firman Tuhan, daripada takut kepada daging, nutin daging, saudara. Ya, lebih bagus saya hidup menurut kehendak Tuhan, masuk di dalam rencana ilahi, supaya nanti kalau Yesus datang sebagai raja dan segala raja, saya ikut nanti bersama orang kudusnya, bersama Tuhan, diangkat. Itu sudah, mari kita ikut sama-sama. Maka ikuti firman Tuhan. Mari kita baca sekarang, puji Tuhan. Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Puji Tuhan. Oh haleluya, saya dengan semangat yang tinggi melakukan pekerjaan Tuhan bersama para hamba-hamba Tuhan yang terus maju semangat memberitakan firman Tuhan. Tiap hari, tiap saat kita bergaul karib dengan Tuhan Yesus. Saya mau baca Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8, demikian firman Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Amin, puji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua yang sudah baca demikian firman Tuhan dalam Wahyu pasal 6 ayat 7 dan 8. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati Tuhan. Amin. Mari kita mencinta Tuhan Yesus, kita mau setia dan taat sampai kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perhatikan Bapak Ibu, di situ ada kuda hijau kuning, penunggangnya maut, yang diikuti dengan kerajaan maut. Kerajaan maut itu Hades, saudara. Ya, itu tertulis, saudara. Malaikat itu takut sama Tuhan. Ya, kerajaan maut. Oleh karena itu kita mau senantiasa takut sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Coba saya mau baca ya. Dalam Wahyu pasal 2 ayat 23. Ini kalau kita lihat, saudara. Tuhan itu kalau murka, saudara. Kalau murka, ya. Kalau murka, habis manusia-manusia ini. Maka kita jangan sampai terima murka Tuhan. Murka Tuhan dinyatakan bagi orang yang tidak taat. Baca di Yohanes 3:36. Selamat itu kalau percaya dan taat. Kalau tidak taat, terima murka Allah. Ini kalau terima murka Tuhan ya. Wahyu 2:23 demikian firman Tuhan. Dan anak-anaknya akan kumatikan. Dan semua jemaat akan mengetahui bahwa akulah yang menguji batin dan hati orang. Dan bahwa aku akan membalaskan kepada kamu setiap menurut perbuatannya. Takut sama Tuhan, saudara. Waktu mari, selagi Tuhan berikan kesempatan hidup buat kita, kita dikasih kesehatan sama Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh ikuti Tuhan, supaya jangan sampai kita masuk di dalam kerajaan maut, atau masuk di dalam siksaan Tuhan, murka Tuhan. Baca lagi saya, dalam Wahyu pasal 18 ayat 8. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Amin, saudara. Takut sama Tuhan, takut. Lagi ada kesempatan buat kita. Mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan. Bicara tentang meterai keempat, saudara. Ternyata ada 4, saudara. Ya, mohon maaf ini. Bahasa Tionghoa 4 itu ada se, toh. Tapi bahasa Teochew ya ada katanya si, zi, ya ze. Nah, ya jadi tapi maksudnya bukan angka 4 itu. Cuma kalau di dalam Alkitab ini 4 ini ternyata maknanya nggak bagus, saudara. Kalau kita di sini kuasa membunuh dengan apa? Kalau saudara lihat ini, dibunuh dengan pedang, dibunuh dengan bala sampar, penyakit sampar, terjadi kelaparan dan dimakan binatang buas. Kalau saudara baca ini, ya di ayat yang ke-8. Kerajaan maut dan maut itu atas seperempat dari bumi mati, soal nanti seperempat bumi. Jadi coba kita hitung saat ini, katakanlah ya, biar gampang dihitung ya. Katakanlah jumlah penduduk di dunia ini 8 miliar, gampang dihitungnya. Jadi biar saya kasih contoh, misalnya 8 miliar. Di sini katakan seperempat kuasa, seperempat dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dibunuh dengan pedang, mati seperempat. Berarti 2 miliar loh. 2 miliar manusia tuh kan mati dibunuh pedang. Dan dengan kelaparan dan sampar dan binatang-binatang buas. Ada 4, saudara. Dibunuh dengan pedang 1, kelaparan 2, dan ketiga binatang, dan dibunuh dengan pedang, saudara. Coba ini. Jadi ada 4, saudara.
Dan 4 kalau kita bicara di Efesus 6 ayat 12 juga 4 itu. Perjuangan kita bukan melawan dada daging, tapi 4. Apa itu 4? Ada pemerintah-pemerintah. Kedua, penghulu-penghulu. Ketiga, penguasa-penguasa. Keempat, roh jahat udara. Yesus dicobain juga di Matius pasal 4. Jadi 4 ini memang punya arti makna bagi saya pribadi ya. Kok kurang bagus ya? Buktinya 4 ini. Meterai yang keempat terjadi pembunuhan. Terjadi bencana, saudara. Terjadi balas sampar mati. Dan juga dimati dengan pedang. Dibunuh dengan pedang. Binatang buas di bumi. Wah, ngeri, saudara. Oleh itu mari, sebelum ini terjadi, mari kita semakin mau dekat sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Supaya nanti kelak kita lolos dari penghukuman Tuhan. Tapi masuk di dalam rencana Tuhan yang sempurna. Dan kita adalah anak-anak yang berharga di mata Tuhan. Waktu dari saat ini, perkuat iman kita. Pertebal hubungan akrab dengan Tuhan Yesus. Hidup menurut firman Tuhan. Sehingga kita masuk di dalam keselamatan yang Tuhan berikan. Yaitu berjuang sesuai dengan pujian ini. Buat kerajaan surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiap hari ku berjuang, haleluya, buat kerajaan Bapa, amin, haleluya. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau Tuhan Yesus saja, amin, haleluya. Tiap hari ku berjuang, haleluya, buat kerajaan Bapa Tuhan Yesus. Tuhan, biarlah ku hidup hanya buat Engkau saja, amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum Bapak Ibu Saudara semua istirahat, mari berjaga dan berdoa dekatlah dengan Tuhan. Ada firman Tuhan katakan tadi, berjuanglah melalui pintu yang sesak. Ada harga yang dibayar, dan percaya Yesus akan menyertai kita. Yang penting mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen-Kristenan, tapi menjadi Kristen tenanan, Kristen beneran, Kristen sungguhan, yaitu orang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Karena dalam Ibrani 11 ayat 6, orang sungguh-sungguh mencari Tuhan, itu ada upah. Itu hidup kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel. Puji Tuhan. Haleluya. Amin.